Jika Yesus melihat imanmu hari ini, apakah Dia akan kagum? Ini adalah pertanyaan refleksi kita untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Halo semuanya, selamat datang kembali. Izinkan saya mulai dengan sebuah kisah tentang seseorang yang hidup di salah satu masa tergelap abad ke-20. Viktor Frankl adalah seorang psikiater Austria yang selamat dari kamp konsentrasi Nazi. Frankl memperhatikan sesuatu yang mengejutkan, bahwa bukan selalu orang yang terkuat atau yang paling sehat yang selamat, tetapi mereka yang memiliki mengapa, sebuah alasan untuk tetap bertahan, sebuah keyakinan bahwa hidup masih memiliki makna meski dalam kegelapan. Suatu hari ia melihat seorang tahanan memberikan potongan roti terakhirnya kepada seseorang yang kelaparan. Bayangkan, tidak punya apa-apa, namun tetap memberi. Frankl berkata, momen-momen seperti itu membuatnya kagum, karena memperlihatkan kerendahan hati dan iman yang menembus keputusasaan. Dan itu membuat saya teringat akan Injil hari ini. Saudara-saudari, dalam Injil Matius bab 8, ayat 10-11, seorang perwira Romawi datang kepada Yesus dan memohon, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah, lumpuh dan sangat menderita." Dan Yesus menjawab, "Aku akan datang dan menyembuhkannya." Tetapi perwira itu berkata, "Tuhan, aku tidak layak Engkau masuk ke dalam rumahku. Namun, katakan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh." Ketika Yesus mendengar itu, ia kagum dan berkata, "Amin, aku berkata kepadamu, di Israel pun aku tidak menemukan iman sebesar ini." Perwira Romawi adalah orang yang secara logika tidak seharusnya menjadi pahlawan iman Israel. Ia bukan orang Yahudi, dia orang luar. Bahkan, ia bagian dari pasukan penjajah. Namun Yesus mengatakan sesuatu yang sangat langka, bahwa orang inilah yang memiliki iman terbesar yang pernah ia jumpai. Wow. Jadi, apa yang membuat iman perwira itu begitu kuat? Pertama, kerendahan hatinya itu nyata. Ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, aku tidak layak." Kita mengucapkan kata-kata ini setiap kali sebelum menerima komuni suci, bukan? Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita mengucapkannya dengan makna sedalam yang dimiliki perwira itu? Perwira itu punya pangkat, ia punya otoritas, ia punya status. Namun di hadapan Yesus, dia merendahkan dirinya sepenuhnya. Seperti yang dilihat Frankl di kamp konsentrasi, mereka yang bertahan adalah mereka yang mengakui kelemahan dan bersandar pada sesuatu yang lebih besar daripada diri mereka. Itulah kerendahan hati, itulah iman yang sejati. Kedua, iman perwira ini menembus batasan. Ia bukan bagian dari bangsa terpilih, tetapi ia percaya. Yesus memakai momen ini untuk menunjukkan hari Alabab, bahwa banyak orang akan datang dari timur dan barat. Injil mengatakan bahwa belas kasih Allah untuk semua orang. Tidak perlu latar belakang tertentu, tidak perlu hidup yang sempurna. Dan perwira tak hanya berdoa untuk dirinya sendiri. Ia berdoa untuk hambanya. Ia percaya penuh pada kuasa Yesus, hingga ia berkata, "Katakan saja sepatah kata." Bukankah itu indah? Itulah cara Yesus ingin kita berdoa, dengan
keyakinan, mendoakan orang lain, mempercayai waktu dan firman-Nya. Saya punya tantangan sederhana untuk Anda, saudara-saudariku terkasih. Saat nanti Anda mengikuti misa dan berkata, "Tuhan, saya tidak layak." Bisakah kamu mengucapkannya dengan iman, setingkat perwira Romawi? Rendah hati, jujur, penuh pengharapan. Iman yang membuat Yesus kagum. Dalam waktu doa Anda hari ini, mintalah pada Yesus agar diberikan iman seperti perwira itu. Iman yang merendahkan diri. Iman yang percaya bahkan tanpa melihat. Iman yang mendengarkan firman Tuhan. Baiklah, itu saja untuk hari ini. Jika refleksi hari ini membantu, silakan klik like dan subscribe, dan bagikan kepada seseorang yang mungkin butuh inspirasi hari ini. Terima kasih sudah kembali bersama saya, dan saya berharap bisa berjumpa lagi hari Senin depan. Dan, seperti biasa, saya ingin mengakhiri dengan mengingatkan kita semua untuk tetap terbuka pada rahmat Tuhan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, sumber segala kebaikan, terima kasih atas bacaan hari ini. Berilah kami iman seperti perwira itu. Iman yang merendahkan diri sendiri. Iman yang percaya bahkan tanpa melihat. Iman yang mendengarkan sabdamu. Udarilah kami, seperti yang Viktor Frankl pelajari di tempat paling gelap, bahwa harapan berasal dari Engkau saja. Berilah kami rahmat yang kami butuhkan untuk memiliki kedalaman iman itu dan mengungkapkannya lebih sungguh. Setiap kali kami bersiap menerimamu dalam komuni suci, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan memberkati Anda dan keluarga Anda, Gereja Katolik kita, dan Couples for Christ.